Si bapak asal ngomong, Kang, tadi siapa yang di bawah? Tamu Mang Akri ku korod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Hari ini kami sudah duduk lagi di sini di tempat kami tercinta setelah kemarin berkeliaran di Jawa Tengah, di Jogja, bertemu dengan teman-teman di sana, seru. Teman-teman dari Grama Buana, Simoni Sumbing, luar biasa. Jadi kemarin banyak pengalaman yang didapat, terutama dia nih. Banyak tempat baru, makanan baru, dan akhirnya kita barbar. Kerasa enak di lidah, makan terus gitu kan. Nah, untuk sekarang kita akan kembali bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita di tempat kita lah, di Gunung Gede dan sekitarnya. Gitu, yang kemarin mau diceritain dulu pengalaman, mungkin waktu di Jogja. Mulai dari berangkat naik kereta, pulang naik bis. Lumayan muter dari sini ke Bandung. Dari Bandung pulangnya lewat Jakarta. Jadi jalur selatan terus pulang lewat utara gitu. Harapannya pulangnya naik bis itu untuk memangkas waktu. Ternyata kita kena macet di jalur tol menuju Cikarang. Nah, parahnya Cikarang Bekasi. Sekarang itu kita kena tol lama. Kena macet lama. Dan akhirnya ternyata sama aja. Telat 15 jam, 15 jam ya? 15 jam. 15 jam, yes. Sampai rumah gak apa-apa. Jalan kaki. Sampai rumah dia jalan kaki, udah gak ada ojek di bawah. Suruh tidur di rumah saya gak mau, suruh naik Grab. Udah loba gaya, suruh turun di Cipanas gitu kan. Sayang ongkos mah. Ya udahlah, itulah pokoknya pengalaman kemarin di sana. Sempat kita vlog juga kan kemarin, waktu kita naik ke Gunung Sumbing. Cuman pengalaman waktu di Jogjanya nggak ya kita dokumentasikan cuman pendek-pendek gitu, jadi agak kurang sedikit asik lah gitu, padahal seru gitu ya. Untuk apa ya, Gunung Sumbing tuh untuk Kali Angkre jalan butuh ya iya, dusunnya dusun butuh, jalur Kali Angkre dusun butuh, Nepal Van Java. Mudah-mudahan tetap ngejaga apa ya, kuota Mang. Karena yakin dengan kuota 150 kebersihannya akan tetap terjaga. Jalurnya menarik sekali, mau bersih. Terus cek packing, bongkar tas, segala macamnya, sampah itu. Ya, yang terlibat itu bukan hanya teman-teman relawan, tapi ojek teman-teman ojek gunung itu Mang ya. Termasuk orang yang bawa sampahnya menyetorkan. Iya, menyetorkan. Tidak nunggu yang sini dulu, enggak, mereka datang langsung setor sampah. Gitu. Yang kurang apa kan gitu. Jadi banyaklah kita juga ke sana hitung-hitung belajar. Treknya itu nanyok banget gitu kan lewat Kaliangkri. Tapi dinikmatin, satu bersih, dua dibenahi sama para yang ngambil kayu itu. Jadi treknya dibuat tangga itu per hari dapat berapa tangga gitu kan, sampai dengan sekarang beres itu sama warga yang mengambil kayu bakar. Ya, makanya itu Mang, kuotanya itu harus dipertahankan, jangan terlalu banyak. 150 tuh maksimal 400 katanya kan. 400. Masih bisa ditangani, tapi kalau udah banyak itu yakin tidak akan bisa ditangani lah. Apalagi ketemu sama barbar segala macam. Gede Pangrango pun bukan berarti tidak menerapkan hal-hal seperti itu, banyak gitu. Sudah dilaksanakan jauh-jauh hari, tapi ya karena pendakinya saking banyak yang mau ke Gede Pangrango ya itu susah. Sampai ribuan. Nah itu Mang, kalau pengalaman yang di Sumbing. Tapi untuk lokasi Sumbing, trek Kali Angkre itu bersih banget. Keren, terus ada air-air tengah jalan, kalau hujan jadi air terjun. Terus pemandangannya kalau nggak kabut itu cakep banget. Terus ya ada pengalaman kurang enak sedikit kemarin saya di sana ya. Ya tapi nantilah kita ceritakan. Bukan berkaitan dengan teman-teman jamuan teman-teman di sana ya, enggak. Cuman kemarin saya sempat jatuh di salah satu aliran air yang pertama itu ya saya jatuh tuh. Iya, kalau naik pertama itu ya.
Kalau turun pulang terakhir. Nah itu saya sempat jatuh di sini dan di situ dan diangkat dievakuasi sama 4 orang. Dia udah duluan abang teh Belakangan. Jadi dia nggak ngeliat saya waktu jatuh. Pas jatuh di sininya udah 1 meter, nggak nyampe 2 meter tuh langsung tebing gitu memang. Di sana saya masih asik-asik aja, sampai Jogja masih asik-asik aja. Malam pas mau tidur kepikiran, anjrit itu jaraknya cuma segini, gua jatuh dikit lagi, wassalam. Bukan ambulan, tandu. Susah evakuasinya. Harus motong jalur. Motong jalur itu. Mungkin dari Alah Adipuro atau mana gitu ya, kelihatannya, tapi gitu juga belum tahu. Emang ini sekarang masuk ke cerita. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa biasa. Yang belum subscribe, like, comment, dan share. Biar Pancakaki tetap semangat, Mang. Sekarang lagi semangatnya lagi kembali on. Nah, Setelah healing. Nah, jadi ini cerita itu tentang pendakian saya, Mang. Pendakian 5 orang. Waktu itu saya memang antar tamu lewat Gunung Putri, Mang. Gunung Putri. Nah, biasalah sebenarnya pendakian saya itu, kalau saya bawel ke si klien tuh udah pasti bawel. Karena satu, saya yang bawa. Yang kedua, kalau ada apa-apa ya tanggung jawab saya, Mang. Jadi selalu memperhatikan apa-apa yang jadi kebutuhan pokok lah mereka gitu. Udah naik ke Putri. Jadi untuk kliennya sih aman-aman saja nih waktu itu gitu. Nah, naik ke Putri. Karena kebanyakan barang waktu itu overload gitu, barang. Si kliennya tuh, Kang, kalau nggak bisa sendiri cari satu lagi aja. 5 orang. 5 orang. Mau naik gunung mau pindahan? Banyak, Bang. Mereka padahal bawa tasnya sendiri-sendiri gitu. Beres. Ya udah, Pak, karena ini kalau saya sendirian juga pasti banyak barang yang ditinggal, karena barang itu juga pokok. Jadi yang wajib dibawa gitu. Ya udah cari. Waktu itu ada teman dari GPO 1 orang yang saya bawa gitu waktu itu. Ya udahlah gitu, ketemu ke bawah. Arek mau naik? Ya mau. Ya, ayo siap. Dulu saya beres-beres tidak di pos GPO, Mang. Setting di bawah. Base camp. Di base camp gitu. Beres gitu. Sama si anak situ tuh kita. Beres. Saya lupa namanya siapa, tapi bukan volunteer. Anak Kamsi lah ya. Bukan volunteer gitu. Beres di situ. Nah, singkatnya ini 2014, Mang. Masih lumayan ini. 2014 naiklah rombongannya dari Tangerang. Dari Tangerang. Naik. Nah, kita kan bermalam di Gunung Putri di pos. Jadi di pos GPO menginap, pagi subuh tuh kita udah jalan gitu. Jiwo. Saya waktu itu berangkat nggak hari Sabtu Minggu, Mang. Hari biasa, weekday. Nah, saya nggak hari weekday, jadi nggak terlalu ramai pendaki, tapi ada aja pendaki di atas gitu. Saya lihat di teman-teman ada lumayan banyak lah gitu. Nah, singkatnya datanglah ke pos GPO ya. Pos GPO, habis beres-beres dari bawah, nginepnya di atas gitu. Di teman-teman GPO. Biasa gitu. Ikut jaga di depan, ada aja yang naik 1-2 orang, 1-2 rombongan gitu naik. Nggak tahu kalau lewat Cibodas ada atau enggak gitu. Nah, singkatnya, Mang, pagi gitu. Sekitar jam 6 beres sarapan, beres-beres lagi, berangkatlah gitu. Saya ngecek lagi gitu. Saya bilang ke anak Gunung Putri, Mang, tiheula, maksudnya di depan gitu, di depan biar enak nanti ininya. Oh siap, depan. Saya kebetulan di belakang nemenin si bapak yang udah tua, memang ada usia yang 50-an, 50 lebih lah gitu. Jalan lah gitu. Santai, Mang, jalannya santai. Pas di shelter atas tuh pos
Pos dulu itu pos apa ya? Selama. Pos lama. Nah pas itu tiba-tiba kita lagi duduk minum gitu, sampailah di situ gitu duduk. Nggak ada kendala, kalau kita nggak ada kendala gitu. Tiba-tiba ada teman-teman GPO datang. Dari Di bawah, situ dari bawah. bawah gitu. Saya bilang, "Ceng." Ya, Ceng. Ada apa? Itu tadi ada laporan di atas ada yang harus dievakuasi. Di mana? Saya bilang di atasnya Lawang Saketeng tapi belum ke Simpang Maleber gitu. Di antara itulah. Oh, siap. Udahlah ya. Saya tahu mereka, saya ada tamu jadi jalan lah gitu. Pas jalan situ mang terus gitu. Kita juga jalan gitu. Udah tahu ngejar mereka mah udah ngebakalan kekejar kan gitu jalan. Bukan tiap pos sih istirahat tuh. Tiap mau. Tiap mau pasti istirahat gitu. Jalan gitu. Legok lenca istirahat lama gitu. Nah, pas di atasnya legok lenca gitu mang. Kan ada pos bayangan legok lenca Buntut Lutung kalau nggak salah kalau lewat Putri. Pokoknya antara Buntut Lutung atau nggak jauh lah dari pos legok lenca. Tiba-tiba ada rombongan itu turun lagi mang. Rombongan si Aceng. Selang berapa? Bayangin lah seberapa cepat mereka itu misalkan nyampe ke atas. Terus kan ada penanganan gitu. Nggak mungkin 15 menit mereka udah turun lagi, jauh loh mang gitu. Di sekitaran Simpang Maleber gitu. Bilang, itu yang benarnya gitu. Cepet amat gitu. Setahu saya mungkin bisa begitu, tapi kalau ini tetap manusia lah. Gitu, normal setengah jam aja. Kesana pun saya nyampe misalkan ke Legok Lenca, hitungan misal setengah jam. Yakin dari mereka dari pos lama ke TKP aja itu belum tentu 15 menit loh mang, atau setengah jam. Oh lebih tuh. Iya, nggak mungkin kan segitu. Secepat-cepatnya tetap gitu, lebih lah. Nggak mungkin gitu. Udah jalan. Nah, pas mereka turun, wah, Ceng, deket juga. Nah, cuman, ya, celalaga pisannya gitu. Ya, beda ininya gitu. Kebetulan, mang di Legok Lenca, si bapak, salah satu, bukan si bapak yang dengan saya gitu, bilang, Kang, boleh nggak saya ikut mereka turun? Saya nunggu di pos. Tadi udah badami sih, silahkan naik lah gitu. Karena saya takut menyusahkan. Tamu saya. Tamu amang intinya ikut turun dengan mereka. Takut menyusahkan gitu. Mumpung masih di sini, kakinya pan gitu. Kakinya, gimana Pak? Kan si bapak ketua kelompoknya. Ya tadi kita udah badami, silahkan aja. Tadinya dia minta dianterin dulu porter. Baru sih kita tunggu di sini, porter datang lagi karena ini kebetulan ada rombongan yang evakuasi, ikutlah turun gitu. Satu, saya percaya ke yang 5 orang ini mereka udah diskusi, udah musyawarah lah. Yang kedua, yang turun kan teman-teman volunteer bawa evakuasi, nggak bakalan kemana-mana, udah pasti ke pos, gitu. Sudahlah, mang gitu, jalan gitu. Jam berapa itu kira-kira? Kita sampai Legok, kita pagi jam 6, jam 7 tuh kita di pos lama, sampai situ paling kita jam 8:30 karena agak telat. Nah rombongannya ini kan cepet, tapi secepatnya mereka juga ada batasannya gitu. Itu memang. Jadi abang mah nggak mikir apa-apa. Nggak mikirin apa-apa, mang. Hanya carpet pisan, apa lain bukan di Maleber, di Simpang Maleber kan gitu di bawahnya. Ya sudahlah, siap, bisa mantuan ya nggak bisa bantu lah, udah turun ya. Mereka juga nggak ada komunikasi ngobrol gitu, bang. Ya mungkin pikirannya sedang emergensi lah gitunya. Itu kurang lebih 6 orang teman-teman tuh, 6 orang. Gitu. Saya si Aceng, si Enden, saya lihat tuh. Jalan lah mang kita tuh, singkat sampai Buntut Lutung. Buntut Lutung kita makan siang mang, telat pokoknya perjalanan kita mah telat gitu. Buntut Lutung makan siang gitu. Pas kita mau bergerak nih beres-beres segala macam, pas nanjak gitu, tiba-tiba rame di atas tuh, rame, yo gitu. Wah turun, rame saya dengar
kayak suara teman-teman gitu di buntut lutung mang gitu. Pas turun bu. Wow, ayo si Akri woi cenah ngopi cenah. Diturunin dulu mang. Kebetulan memang yang yang si ini kan korbannya ini hipo katanya hipo. Tapi sudah ditangani sama teman-teman gitu. Nah, disiapin dulu lah sama kita kopi apa gitu. Nah, si bapak ngomong, "Kang, tadi siapa yang di bawah?" Saya baru ngeh di situ, Mang. yang pertama. Saya baru ngeh di situ. Pokoknya yang tadi siapa sih ke bawah gitu. Nah, bilang tapi kan si Aceng ada di sini gitu. Yang ke bawah tadi si Aceng juga gitu. Saya bilang, duh, tamu orang kumaha gitu ya, mikir, wah tamu saya gimana gitu. Gimana Pak ini? Ah, ini nggak bisa naik. Takut ada apa-apa kan kata si bapak. Gimana ya? Arek mau ngobrol ke temen evakuasi. Gimana ya? Tapi saya obrolin ya ke teman-teman. Ya, Aceng teh, Mang, tadi di legok lenca di atasnya sedikit, Amang teh turun berserta rombongan evakuasi di Manggul deh gitu, bawa korban deh gitu. Kata si bapak, iya, teman saya soalnya ikut satu sama rombongan itu ikut turun. Baru teh bengong, wah koron cina ya koron cina, wah. Tamu Mang Akri ku korot cina. Jadi ya gitulah gitu. Jadi bercanda. Nah. Pokoknya pendakian kita gagal, karena si bapak kita harus turun. Karena ini korod wae gitu. Dia nanya korod itu apa gitu. Ya sejenis hantu yang suka nyulik manusia. Ya itu gitu. Nah, turun Mang. Ikut si rombongan ini walaupun kita mah tetap belakangan gitu. Dan jaraknya jauh kan ya. Turun gitu bawah. Nah, singkatnya tidak ada apa-apa Mang nih, udah selesai sampai ke pos. Dilihat namanya tuh siapa ya? Lupa saya si bapaknya itu tuh. Yang 4 orangnya itu udah mulai resah nih Mang. Kang gimana Kang ya? Atuh saya nggak tahu Pak. Kan Bapak tadi lihat sendiri ada rombongan turun. Iya makanya ini gimana? Udah Pak, nanti Pak tenang dulu. Saya bilang dulu ke teman-teman, maksudnya Kak waktu itu teh almarhum Mang Empad, bapaknya si Isan itu masih ada. Nah saya ke situlah Mang ngobrol. Tapi Amang udah sampai bawah ini? Udah sampai bawah lagi. Tapi si bapak yang saat ini nggak ada? Nggak ada. Di pos tuh nggak ada. Cilaka. Ya. Terus? Kan mulai rame gitu. Wah, tamu Mang Akri leungit cina jadinya aja kekorot gitu. Untungnya gitu. Orang yang 4 orang termasuk supporter ngelihat rombongan itu gitu. Jadi memang menyaksikan semua gitu. Jadi saya nggak terlalu deg-degan bagaimana nggak terlalu merasa bersalah lah gitu. Nah, udahlah gitu. Saya tuh datang, ya nggak suka bapak we cina. Ke almarhum. Bah, cantik. Kieu. Cina ieu mah. Teangan we cenah di wahangan anu arah di tanah merah. Ka kanan maneh nguluksruk we di dinya tareangan cenah. Disuruh dicari ke kali yang di bawah tanah merah itu. Nah, udah cari aja di situ cenah. Enggak bakalan jauh-jauh lah cenah. Kata almarhum. Bilang, "Ayo." Dah lah gitu. Jadi Amang lain nama bawa tim deui. Itu asar Mang. Asar, bergerak tuh asar. Saya ingat asar bergerak gitu. Lama lah. Namanya siapa ada dipanggil-panggil kan, harus dipanggil-panggil gitu, Pak naon gitu. Teriak-teriak lah, katakanlah Abdul lah gitu. Pak Abdul gitu. Nggak ada Mang. Sampai ke atas gitu. Kita tuh udah nyerah lah. Hampir jam 5, setengah 6 teh udah nyerah gitu. Sama teman-teman teh. Tamu ku koron cina gitunya jadi babasaan gitu. Gitu. Wah, goblok. Tapi si yang 4 ini ikut lagi nggak? Enggak, di bawah. Gitu. Dia terus tiba-tiba datanglah almarhum Bampat. Gitu. Mang Batay. Cerita neangan ka dieu cenah. Ayo buru cenah. Biasalah Mang kumpul dulu gitu. Kebiasaan almarhum kan suka kalau orang tua almarhum ini salah satunya
dia nggak gerasak gerusuk, baca doa apa ya selayaknya dia orang tua mengayomi gitu ya, datang gitu, ayo itu di air ini ke air dia ya, gila dicari mang, ada mang lagi tidur, padahal kita udah bolak-balik ke situ, tidur posisi tidur, tapi semua basah gitu. Kan air ke sungai, ininya ke tidak ada luka apapun, tidak ini jatuh, gotong, digotong, kan pingsan, tidur, sampai pos itu dia tidur gitu pas gitu. Udah dicoba dibangunin juga? Dibangunin, tapi kata si almarhum bawa aja dulu, gampang di sana aja di bawah. Ini udah mau maghrib, bawalah mang. Saya gendong tuh mamang gitu, karena tamu saya ya. Tenang, ku koron geus beres, gendong digendong lah itu. Gitu, beres, bawa ke bawah. Kata almarhum tuh, kakak sare budak teh cenah. Celongo gitunya. Itu bukan kalau si almarhum mah bilang ke ini budak, kan abah udah tua gitunya, kita mah kan bapak gitu, karena klien lah gitu, bilang bangun, nah udah pada turun pak cenah ke si bapak itu, yang teman-temannya males sebenarnya kayaknya yang 4 orang jawabnya itu males, ya karena Allah cenah, kenapa emang, lalu tadi ada di mana, turun ke pos, jadi beres lah dia sadar mang, kasih minum segala macam gitu, makan gitu. Lu tadi kemana? Itu bareng sama rombongan. Iya gua tahu, kata si ini ngobrol lah interaksi mereka. Ya tahu, lu turun sama rombongan yang evakuasi. Lu tahu nggak yang evakuasi? Bareng kita turun lagi di Buntut Lutung. Wah, ini gua ada. Ya emang lu ada, tapi lu ada di selokan sana. Jadi dicari dulu. Dicari dulu. Tapi memang mang selama dia ikut jalan rasanya cepat banget. Dia juga jalan cepat. Rasanya cepat banget. Kan dia lagi luka, lagi ini kan sakit. Tapi enteng banget dia bilang. Ngikutin mereka aja gitu. Ya. Udah jadi rarasaan tuh bahasa Indonesia apa? Perasaan dia itu udah sampai pos, dia tiduran. Pos GPO. Pos aja. Tinggalin nama pos, ya, pos. Penglihatannya dia. Pos yang evakuasi mah ke bawah, dia mah tiduran di pos itu gitu. Itu versi dia ngobrol. Ya, kata temennya, tahu nggak lu ditemuin di mana? No, di selokan katanya gitu di dekat Tanah Merah di kali gitu. Kan dia bengong tuh gitu. Nah, terus ngobrol lagi, gimana dong Pak? Ini jadi gagal pendakian kan gitu. Ya udah nggak apa-apa daripada lu hilang gitu, tanggung jawab kita kan. Nah, saya bilang si bapak Pak kalau mau dilanjutin, enggak lah, udah kita pulang aja, tapi besok kita ikut. Bayaran mah kita dibayar mang gitu, sama si porter juga dibayar ya sesuai gitu, bayar gitu. Nah, jadi mang ceritanya tuh mang seperti itu mang gitu. Nah dulu mah saya sering tamun aku koron gitu, gitu. Jadi diledek jadi ada bulian itu lah gitu. Ini sebenarnya cerita serem lah. Ya teman-teman tahu koron kalau di Jawa itu biasanya dulu kalau wewe ya mungkin ya. Jadi kalau ada yang hilang itu biasanya suka pukul-pukul panci, katel, itu wajan, terus apalah pokoknya dipukul-pukulin gitu. Nah di sini disebutnya yang kayak gitu tuh yang suka bawa-bawa orang kayak gitu tuh makhluk kayak gitu tuh disebutnya koron kalau di sini, nggak tahu kalau di tempat lain. Nah itu jadi saya ngalir tamu aku koron. Jadi ngobrolnya ya ceritanya begini ya ngalir aja begitu mang gitu. Tapi memang nggak ada yang dramatis dalam evakuasi, nggak ada, karena memang satu kewas-wasan teman-temannya juga tidak terlalu bisa diredam. Ya, was-was pasti ada, mereka juga was-was. Kang gimana ini Kang ya? Ada mang was-was itu, tapi ya saya ada orang tua di sana lah bapaknya. Dan kalau dia udah bilang, udah tenang. Almarhum. Itu almarhum Mampat juga dulu yang waktu kita cerita tentang pendaki yang
di lembah itu. iya. Di lembah itu yang akhirnya meninggal, yaitu juga bapaknya Enden almarhum itu. Itulah teman-teman cerita Mang Akri di Gunung Gede tentang tamunya di bawah korod. Korod. Aing garek nyawa ya. Padahal sebentar lagi nih, Mang. Sebentar lagi. Oh iya, kita pendakian sebentar lagi, Buntut Lutung. Iya. Lawang Saketeng. Lawang Saketeng udah tinggal dikit sampai lagi. gitu. Tapi ya karena memang kejadiannya harus seperti itu, mau gimana lagi daripada urusan panjang kan gitu. Si bapaknya sih sempat naik lagi, tapi sayanya lagi nggak ada, Mang. Jadi sama teman-teman yang lain. Aman kayak sekarang ya sama korod. Itulah teman-teman ya cerita tentang korod. Korod. Tentang hantu yang suka nyulik orang, iseng banget tuh hantu ya. Lagian berarti pas rombongan ini naik. Si korod ngitung ya, lagi iseng dia kali pinggir jalan jalur pendakian iseng, dihitung 1, 2, katanya di bawah kita beraksi dah, ngajak teman-temannya beraksi, ada yang bisa diculik nih kayaknya. Tapi Mang saya was-was itu waktu itu. Ya pastilah, karena kan pas di Buntut Lutung teman-teman GPO masih di sini. ya, baru ngeh dari situ ya. Terus si bapak itu apa kabar gitu ya? Teman-teman ya, sekedar berbagi, sekedar cerita, sekedar menghibur teman-teman ya. Karena ya tetaplah kembali kalau memang naik gunung dimanapun gunungnya, seperti kemarin kita ke daerah mana, setiap karakter gunung itu berbeda-beda, setiap gunung itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Tapi yang pasti itu harus tetap persiapan, harus tetap safety, harus tetap waspada, harus tetap banyak baca doa. Oke teman-teman, itu ceritanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap positif, terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih semuanya. Salam damai Indonesia.